Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat back-in dari website kita. Dimana pertama kita akan buat dulu back-in untuk mengupdate logo dari website kita dan nomor HP atau nomor telepon pada menu Call Now. Oke guys, menurut saya untuk cara yang paling tepat untuk mengupdate ini adalah melalui fitur WordPress Customize. Untuk mengakses fitur ini, kita bisa pergi ke menu Appearance, lalu pilih Customize. Nah, ini tampilan Customize-nya guys. Di sebelah kiri ini adalah setting untuk mengupdate website kita. Jadi ketika kita update value yang di sebelah kiri, maka nanti tampilan di sebelah kanannya akan otomatis berubah atau terload tanpa harus kita refresh. Oke guys, langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita buka dulu functions.php pada tema WordPress kita. Kita buat dulu sebuah function dengan nama restoran customize. Kemudian kita tentukan function ini mau dijalankan di hook apa. Maka kita bikin di sini untuk menambahkan hooknya add action. Lalu kita buat nama hooknya customize register. Lalu jalankan function restoran customize. Kita copy paste aja guys. Nah, untuk menjalankan customize ini, kita mempass sebuah parameter dengan nama wp customize. Ini sudah disediakan oleh WordPress ya, objeknya. Nah, yang dibutuhkan dalam membuat customize ini ada 3 hal, guys. Yang pertama, section, kemudian settings, dan control. Cara buatnya, kita bikin wp customize, lalu add section. Kemudian yang di bawahnya setting, add setting, dan add control. Nah ini guys, section ini nanti kegunaannya adalah untuk menambahkan section baru pada customize kita. Sekarang kalau kita lihat di bagian customize ada 4 section. Jadi akan kita tambah di sini section baru. Lalu kemudian untuk add setting ini kegunaannya adalah untuk menyimpan value yang sudah kita input pada bagian customize ini. Dan add control berfungsi untuk sebagai UI atau tampilan nanti akan tampil di bagian sini, bagian customize-nya. Oke guys, langsung saja kita praktekkan. Mungkin sectionnya akan kita beri nama apa ya? Restoran setting. Restoran setting. Ini namanya. Kemudian kita masukkan detailnya di bagian array. Misalkan labelnya ini kita kasih nama restoran setting. Oke guys. Kemudian, ini bukan label, tapi title. Kemudian setting, untuk menyimpan ke database-nya kita beri nama dengan nama
logo misalnya. Logo restoran. Kemudian kita tambahkan detailnya. Misalnya teks defaultnya itu apa ya? Misalnya Devindo Cafe. Ini teks default dari value-nya nanti. Devindo Cafe. Lalu pada add control, di sini kita tambahkan, kita panggil kelas yang disediakan oleh WordPress, yaitu dengan nama new WP Customize Control. Lalu kita beri nama logo control. Dan seperti biasa kita tambahkan detailnya. Detailnya itu terdiri dari label, labelnya kita kasih nama logo saja. Kemudian section. Section ini nanti kita mau tampilkan logo kontrol ini di bagian section apa. Tadi kita sudah daftarkan sebuah section dengan nama restoran setting. Jadi kita masukkan di sini restoran setting. Setelah section itu settings, ini diambilnya dari database mana gitu. Karena setting tadi berfungsi untuk menyimpan value dari customize ke database. Jadi setting yang kita pakai di sini yaitu setting logo restoran. Setelah setting, kita juga bisa menentukan type. Type ini nanti jenisnya apakah text area atau text saja atau select, ya guys. Nah, gitu. Oke, coba kita tes dulu. Simpan dan refresh halaman backend kita. Ada masalah di sini, coba kita cek dulu settings, setting logo restoran. Oh, ini salah. Customize register. Nah, di sini ada error yang menyatakan get setting. Nah, inilah fungsi dari kita mengaktifkan WP debug menjadi true yang kemarin itu. Oke, coba kita cek lagi di mana salahnya. Add section, restaurant setting, array title. Oke. Oh iya, di bagian kontrol kita lupa memasukkan objek dari WordPress, yaitu WP Customize. Coba kita refresh lagi. Dan restoran settingnya sudah muncul, guys. Nah, di sini ada logo dengan default value-nya Devindo Cafe. Nah, nantinya setelah kita update di sini, dia akan otomatis mereload halaman sebelah kanan tanpa kita harus refresh. Cuma sekarang kita kan belum hubungkan antara back-end dengan front-end-nya. Nah, untuk mengambil value dari customize ini, misalnya kita praktekkan untuk mengganti logo ya guys. Jadi kita pergi ke halaman header. Karena logo itu kita simpan di header.php kemarin ya. Lalu di sini ada logo Eatery Cafe. Karena ini logonya bukan berupa image, berupa teks, maka kita gunakan customize text. Nah, untuk memanggilnya kita masukkan dulu tag PHP, lalu echo, lalu get theme mode, lalu kita masukkan di sini nama setting yang kita daftarkan melalui function PHP tadi.
setting kita daftarkan itu logo restoran. Simpan. Dan coba kita refresh. Lihat, hasilnya langsung berubah menjadi Devindo Cafe karena kita beri nama defaultnya Devindo Cafe tadinya. Coba kita ganti restoran Padang. Dan cek sebelah kanan value-nya atau website kita di-reload secara otomatis. Nilainya langsung berubah sesuai dengan value yang kita masukkan. Oke guys, mungkin ini terlalu panjang. Kita bikin saja di sini namanya Cafe Nikmat. Oke, kemudian kalau kita rasa sudah oke, kita tinggal klik tombol publish. Dan coba kita cek di halaman website kita yang realnya. Di sini saya membuka dua browser ya guys. Google Chrome itu untuk tampilan front end tanpa kita login. Kemudian di Firefox ini untuk halaman adminnya. Nah, kita cek di sini bahwa logonya sudah bisa diupdate melalui halaman admin. Selanjutnya kita akan mengupdate nomor kontak yang ada pada menu Call Now ini. Caranya sama. Pada bagian Customize di function.php kita tambahkan sebuah setting untuk kontak. Nah, kita bisa kopikan di sini setting kontak. Oh ya guys, untuk dalam satu section ini bisa terdiri dari beberapa setting dan beberapa kontrol ya. Jadi misalkan dalam section restoran setting ini ada dua setting dan dua kontrol, yaitu setting untuk logo dan setting untuk kontak. Kita tinggal ganti di sini dengan nama misalnya kontak restoran. Defaultnya kita pakai nomor HP saya saja 081364384572. Coba kita simpan dan juga jangan lupa tambahkan add control-nya. Add control, new WP customer control, logo control. Nah, di sini kita bikin namanya kontak control. Kontak control dengan label nomor HP. Sectionnya sama, restoran setting ya. Kemudian settingnya kita bikin kontak restoran. Tinggal di copy paste saja. Tipenya masih teks. Lalu disimpan dan coba kita refresh. Klik restoran setting. Nah, di sini kita sudah ada dua feed untuk logo dan nomor HP. Cuma sekarang nomor HP-nya belum update ke front end karena belum kita hubungkan. Cara menghubungkannya sama dengan yang tadi, masih di header, font ini. Tinggal kita masukkan tag PHP atau PHP echo bisa dengan tanda sama dengan saja. Baru get theme mode. Lalu kita masukkan nama setting untuk kontak ini. Settingnya itu kontak restoran. Dan disimpan. Coba kita refresh di bagian admin dulu. Restoran setting. Nah, nilainya sudah berubah. Coba kita tes dulu di halaman depan. Nah, ini guys. Kalau nilai default itu dia belum bisa muncul di halaman depan. Kita harus ketikkan ulang minimal satu kata, satu angka. Lalu klik publish. Dan coba kita refresh lagi. Nah, nomor HP-nya sudah berubah. Kita sudah berhasil membuat backend untuk update logo dan kontak pada website kita. Oke guys, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Kita lanjutkan berikutnya untuk mengupdate slider. Oke guys, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe,
dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.